Saya rekam. Oke. Oke, terlihat ya. Oke, saya akan menjelaskan judul artikel ilmiah yang standar. Jadi kalau judul artikel ilmiah itu ada yang standar, ada yang lebih lanjut, tingkat lanjut judulnya. Oke. Nah, judul yang standar, judul artikel ilmiah yang standar dulu ya. Maksud standar di sini itu memenuhi syarat dan memang di level yang level tidak terlalu sulit untuk dipahami ya, dan tidak terlalu sulit untuk dibuat seperti itu, judul yang standar. Nah, judul yang standar untuk artikel ilmiah itu ada dua kriteria. Satu, minimal mengandung ya, dua variabel. Oke, minimal mengandung dua variabel. Variabel yang dimaksud itu adalah pokok persoalan yang terkandung di dalam judul. Ya. Nah, variabel ini harus bersifat ilmu pengetahuan atau bidang keilmuan tertentu. Jadi tidak sembarangan ya. Misalnya cara menurunkan berat badan. Nah, itu bukan artikel ilmiah. Ya. Karena di sana tidak ada bidang keilmuan tertentu dan tidak mengandung dua variabel. Oke. Nah, contoh misalnya yang mengandung dua variabel itu yang seperti ini. Misalnya, korelasi kemampuan membaca pemahaman ya dengan kemampuan menyelesaikan atau kemampuan matematis ya, matematika. Nah, kemampuan membaca korelasi kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan matematika, menyelesaikan soal matematika, menyelesaikan soal matematika. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Terlihat ya? Oke, ini ada dua variabel di sini. Ini sepertinya harus ke sini. Nah, di sini ada membaca pemahaman, variabel yang pertama, dan matematika ya. Soal matematika ini ada variabel kedua. Nah, dua ini menyangkut bidang ilmu tertentu. Kalau ini kan menyangkut ilmu kebahasaan, kalau ini menyangkut ilmu ke sains. Dan ini ada ilmunya, ada teorinya. Seperti itu. Ya, jadi minimal harus seperti ini. Nah, yang kedua, jadi tidak sembarangan ya, variabel ini tuh tidak sembarangan bidangnya harus keilmuan pokoknya. Jadi tidak sembarangan, tidak mempunyai ilmu teori tertentu, tidak. Jadi harus mempunyai teori. Karena apa? Karena nanti Anda akan membutuhkan teori untuk memecahkan masalahnya. Oke. Kemudian yang kedua itu judul yang standar itu tercantum mempunyai ya, terkandung arah ya atau tujuan penelitian di judul. Ini yang standar. Kalau yang tingkat lanjut tidak ada. Arah dan tujuan penelitian di judul seperti apa? Nah, kata korelasi di sini ini sudah menentukan arahnya. Mau meneliti apa? Tujuannya mau meneliti apa? Begitu. Jadi kalau misalnya tingkat lanjut ini tidak ada. Oke. Atau misalnya dengan tanda tanya. Oke. Misalnya, apakah membaca pemahaman ini mempunyai relasi yang kuat? Itu juga sudah ada ya, sudah ada korelasinya, sudah ada arahnya. Kalau misalnya yang tingkat lanjut tuh yang seperti ini. Kompetensi pedagogik pengajar, titik 2, ditentukan oleh ujaran. Oke, di sini
tidak ada dia mau meneliti apa, maksudnya tidak ada kata ini ya. Meskipun tidak ada kata ini, di sini sudah tahu ya. Jadi si pembaca sudah tahu. Ini ada judul-judul yang sudah lumayan tingkat lanjut. Oke, jadi kita ke sini saja dulu. Ke yang standar dulu ya. Oke. Seperti itu ada pertanyaan untuk judul artikel ilmiah. Apakah Anda sudah mengikuti atau belum? Nanti kita cek ya. Kita cek sekarang bareng-bareng di sini. Apakah sudah layak atau belum? Sudah mempunyai dua variabel ini atau belum? Apakah sudah ada arahnya atau belum? Sebenarnya bukan hanya korelasi, bisa untuk arah itu bisa satu korelasinya bisa apa? Setelah korelasi apa? Perannya, nanti bisa pengaruhnya, bisa efektivitas, bisa pengembangan, ya, bisa penerapan. Nah ini sudah tahu ketika Anda menggunakan kata ini, peran literasi terhadap kemampuan kognitif anak. Di situ kan, perannya, berarti Anda mau meneliti perannya, gitu ya. Atau efektivitas model ini terhadap apa pembelajaran ini. Itu kan berarti Anda, ini Anda ingin mengetahui seberapa efektif model itu. Okay. Pengembangan, Anda ingin mengembangkan misalnya. Penerapan, Anda ingin menguji cobakan. Nah, Anda diperbolehkan untuk dua variabel ini kan, Anda diperbolehkan biologi atau sains. Jadi dua ini boleh ya, yang dihubungkan dengan bahasa. Oke. Anda boleh hanya mengambil bahasa saja, atau yang dihubungkan dengan biologi atau sains ini. Contoh. Yang bahasa ke sains ini kan sudah bahasa ke sains. Atau yang lain, misalnya, ini kosakata ilmiah biologis atau peran kosakata ilmiah biologis terhadap pengetahuan terhadap kemampuan berbahasa di SMA atau pengetahuan tentang itu ya, tentang ilmu biologi dalam bahasa Indonesia misalnya. Ya, jadi dia mau meneliti kosakata itu memudahkan dia mempelajari baik biologi atau tidak. Kan ada kosakata biologis yang kosakata ilmiah ya. Ada kosakata biologis yang sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Anda mau belajar menggunakan kosakata yang diubah ke dalam bahasa Indonesia yang sudah diubah. Apakah memudahkan atau tidak? Ini peran kosakata bahasa Indonesia dalam ilmu biologi terhadap misalnya kemampuan memperoleh pengetahuan misalnya biologi misalnya. Itu kan bahasa memperoleh pengetahuan. Oke. Itu ada sudah sampai sini ada pertanyaan? Mengerti ya? Oke. Mengerti. Oke, kita lihat judul-judul artikel Anda. Kita ini ya, kita benturkan ke yang standar saja dulu. Karena kalau yang mahir kan Anda mungkin kesulitan. Oke, Adinda, peran bahasa dalam dunia pendidikan biologi. Ini masih terlalu umum. Kalau saya kasih contoh yang tadi ya, yang kosakata itu kan lebih ke khusus kosakata ilmiah atau apa misalnya. Coba nanti khususkan ya, pendidikan biologinya dalam belajar apa, bahasanya dalam apa gitu. Gitu ya. Jadi lebih dikerucutkan saja supaya Anda tidak bingung nanti Anda ngambil sampelnya, datanya apa gitu. Supaya tidak terlalu. Oke, sama-sama. Yang saya merahkan itu ini ya, diganti ya nanti. Kemudian SIPA. Ini sepertinya
hanya satu variabel ya di Satya gangguan bicara. Oke, jadi belum dua variabel pengaruh gizi terhadap kemampuan. Nah, ini ada dua variabel. Gizi, ilmu gizi ada ya? Ada ilmunya. Pengaruh gizi terhadap kemampuan literasi manusia. Boleh lah. Oke. Peranan bahasa dalam perkembangan cara berpikir manusia. Peranan bahasa dalam perkembangan cara berpikir. Peranan bahasa terhadap kemampuan berpikir kritis. Oke, saya ganti ya. Peranan bahasa terhadap peran bahasa terhadap kemampuan berpikir kritis manusia. Jangan manusia lah, peran bahasa terhadap kemampuan berpikir kritis gitu aja. Peserta didik kalau mau jangan manusia. Jadi si objeknya harus jelas supaya ini. Oke, ini silakan dengan catatan tadi diperbaiki ini manusianya berpikir kritisnya diperbaiki. Saninda, Anda menulis ya, jadi saya tidak menulis di sini, tidak membenarkan. Saninda, bahasa sebagai sarana 10 menit lagi nih. Oke, bahasa sebagai sarana bentar lagi ya. Oke, ini saya cepat saja ya. Ini belum pengobatan demensia terhadap pengobatan. Nah, ini saya perbaiki. Nanti silakan. Perubahan fungsi reward, pengajangan perubahan ya, pengaruh saja lah. Tapi silakan saya merahkan yang diperbaikinya. Penggunaan bahasa mempermudah pemaparan ilmu biologi. Ini belum ada arah identitasnya. Ya, seperti ini saya tadi contohkan tadi ya, mirip-mirip. Gangguan berbahasa secara biologis, ini satu variabel, pengaruh pendidikan terhadap anak pendalaman. Apanya anak pendalaman? Apakah pengetahuannya atau apanya? Coba ini diperjelas, jangan anak pendalaman saja. Disleksia, ini masih satu variabel. Peran perkembangan kulit terhadap kemampuan manusia, oke, bagus. Bisa lah ini, peran perkembangan kognitif terhadap kemampuan manusia. Bahasa sebagai bentuk. Nah, ini coba diperbaiki ya. Ini bahasa sebagai bentuk kejelasannya. Kalau misal peran, saya merahkan saja dulu ya. Peran bahasa untuk apa gitu? Benarkah hewan dapat memahami? No. Apisia, gangguan. Ini satu variabel. Adaptasi bahasa dalam lingkungan baru. No. Pengaruh mempelajari bahasa asing terhadap bisa. Pengaruh keluarga bilingual terhadap bisa. Membaca melatih perkembangan bahasa dalam berbicara. Peran membaca kalau mau ya. Ini belum ada identitasnya. Hubungan otak dengan bahasa manusia, hubungan otak dengan bahasa manusia, no. Apanya otak dan tadi belum ini. Bisakah hewan? No. Identifikasi persepsi. Nah, ini identifikasi. Oke, ini bagus tapi belum ada arahnya mau apa gitu. Ya. Coba lihat nanti Simin konsepsi ini terhadap teori ini tuh menggunakan teori ini tuh apa mau meneliti apanya arahnya. Gangguan bahasa, oke, belum. Pengaruh biologis pada perkembangan bahasa, oke, bisa lah. Pengaruh pembelajaran daring terhadap psikis, bisa. Budaya literasi dapat meningkatkan. Apanya belum? Kalau mau peningkatan, kalau mau diperbaikinya di sini. Ini yang diubah. Proses pengolahan bahasa pada manusia, proses hanya satu variabel, pengaruh bahasa terhadap istilah modis. Nah, ini pengaruh bahasa. Ini belum jelas nih. Pentingnya membiasakan penggunaan no, king ini belum, perkembangan belum ada bahasanya, ini belum, belum. Nah, ini bisa peranan cabang ekologi, bisa peranan bahasa Al-Quran dalam biologi. Masih satu variabel
sebentar, dalam peranan bahasa ini belum juga maksud cabang ekologi itu apanya cabang ekologi ya, eksistensinya atau apanya. Jadi belum ini hubungan psikolinguistik dalam pengolahan. Ini masih belum, ini perjelas dulu ya bahasa ini sedikit lagi yang hubungan psikologi kita belum pengaruh tumbuh kembang terhadap mirip dengan yang atas tadi penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran atau efektivitas ya, jangan penggunaan. Pembelajaran biologinya difokuskan ke pembelajaran apa ya, kemudian penggunaan bahasa Latin no, satu variabel otak hewan no, cara otak no, pengaruh terhadap perkembangan. Oke, bisa peran literasi dalam pertumbuhan perkembangan manusia, bisa peran bahasa sebagai alat komunikasi no, apa peran bahasa alat komunikasi itu apa, penggunaan bahasa Latin no. Oke, itu ada yang masih satu variabel saya merahkan, yang dua tapi belum ada arahnya juga saya merahkan tadi sebagian. Oke, sudah menangkap judulnya masing-masing, apa yang harus diperbaiki. Mungkin ada yang masih satu variabel, ada yang belum ada identitas atau arahnya. Anda mau meneliti apa? Ada yang belum ada hubungannya dengan bahasa juga. King Cobra, hewan terpintar kan belum ada hubungannya dengan bahasa. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Bapak, maaf. Ya. Kalau yang untuk Lutfa, Bapak, itu apanya yang kurang, Pak? Maaf. Yang apa? Lutfah. Nomor berapa Lutfah? Ya. Oh, ini ya. Di bawah. Keterkaitan sistem saraf dengan pemilihan bahasa, keterkaitan sistem saraf. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Keterkaitan. Tadi saya merahkan itu karena sedikit lagi. Maksud saya belum menangkap nih, keterkaitan. Anda mau meneliti apanya? Hubungannya atau apanya, Lutbah? Iya, Bapak. Maksudnya korelasinya antara Nah, sistem kalau mau saraf itu dengan korelasi saja. Oh iya, Ya, siap. korelasi sistem saraf dengan pemilihan bahasa pada manusia. Oke, itu ya, bisa. Iya, Bapak. Ya, Ada terima lagi? kasih, Bapak. Ya. Ada lagi? Pak mau nanya, Hah? kalau misalnya judulnya yang kita buat itu nanti bakalan butuh eksperimen, itu apa, Pak? Nah, eksperimennya silakan Anda kecil-kecilan saja penelitiannya, ya. Untuk misalnya ke tetangga, kalau bahasa, saya bahasa anak kan bisa ke saudara, ke anak, ke adik, gitu ya. Itu bisa silahkan. Jadi jangan apa ya, membutuhkan eh, subjek yang banyak, gitu, tidak hanya satu atau dua orang silakan, atau menggunakan angket juga boleh ya. Ini pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan bahasa, itu kan bisa silakan, atau pengaruh bidang sains terhadap penggunaan bahasa, misalnya pengaruh mempelajari bidang sains terhadap penggunaan bahasa, itu juga bisa sebenarnya. Jadi Anda teliti orang yang belajar bahasa sains dengan orang yang belajar bahasa sains, orang yang kuliah sains dengan orang yang kuliah sosial, itu bagaimana bahasanya. Anda ambil sampel teman aja. Oke, itu ya, kecil-kecilan ya, angket boleh, atau saudara atau tetangga boleh. Jangan yang membutuhkan sekelas. Makanya objeknya di ini ya, diperjelas ya, jangan manusia. Manusia kan terlalu banyak. Oke, ada lagi? Bapak, izin bertanya, untuk yang inti kan pengaruh bahasa terhadap istilah medis. Nah, kalau misalnya saya mau menelitinya yang pengaruh bahasa Inggris misalnya. Boleh. Nah, berarti di itunya pengaruh bahasa Inggris terhadap istilah medis dong. Betul. Nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih, Pak. Nah, asal bahasa saja. Anda berarti Bapak, izin bertanya. coding ya, nanti analisis ya, konten. Belum selesai. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Kalau misalnya kan nanti ini kan diperbarui lagi ya, Pak, yang masih salah-salah. Nah, nanti apakah ada pembenaran lagi dari Bapak atau gimana? Ada, tapi secara oke, nanti satu pertemuan lagi lah ya, kirim yang masih merah ya. ini, kirim ke saya lagi.
Oke, baik Pak, makasih. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oh saya lupa. Saya belum absen. Ini hadir semua tidak? Ada yang tidak hadir? 46. Oh, berapa orang? 47 orang. Semuanya berapa orang? Ada yang menjawab? Silakan. Kelas 47. 47. Satu orang yang tidak hadir ya? Iya, Nur Ahmad, Pak. Nur Ahmad. Itu Nur Ahmad dari kemarin tidak hadir kah? Iya, Pak. Oh iya, saya pernah ini ya, pendidikan bio. Pendidikan bio. Oke, sudah ya, Nur Ahmad saja ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan diperbaiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya.